Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini. Warta lisan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk mengikuti berbagai kegiatan gereja yang dilakukan secara daring. Informasi lengkap mengenai jadwal kegiatan dan alamat tautannya dapat dilihat di Warta Persekutuan dalam apps GKI Gunsa. Apps GKI Gunsa menyediakan fitur one click untuk mempermudah Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti persekutuan yang ada. Silakan unduh dan menginstal apps GKI Gunsa di handphone melalui www.gkigunsa.com. Bulan Agustus ini ditetapkan sebagai bulan kontekstual dengan tema besar Indahnya Indonesiaku. Ibadah-ibadah minggu dikemas begitu rupa dengan harapan jemaat Tuhan makin menyadari peran dan fungsinya sebagai garam dan terang di bumi Indonesia. Demikian warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Menyebarkan yang baik, melawan kebencian. Kita tidak pernah akan dapat menghentikan kebencian dengan kebencian. Kita juga tidak mungkin menampilkan kebaikan dengan narasi-narasi yang penuh dengan kemarahan. Tetapi yang ada adalah kebencian akan semakin dominan dan permusuhan akan menjadi semakin meluas. Dunia kita telah sesak dengan kekerasan dan berita-berita yang menghadirkan ketakutan. Maka marilah kita menjadi penyeimbang yang menghadirkan kabar baik kepada semua orang. Menggantikan kebencian dengan kasih dan persaudaraan, mengubah berita yang menakutkan menjadi kabar baik yang dinantikan. Dan menyatakan semuanya itu dalam tindakan yang nyata bagi kita semua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Saudara, kita, gereja, berada di dalam dunia yang tidak sempurna. Bergumul di tengah-tengah banyak dan beratnya bencana. Berjuang untuk tetap selamat dari buruknya kejadian dan peristiwa. Bekerja keras untuk tetap dapat melakukan tugas panggilannya, membawa kabar baik tentang
kasih Allah kepada dunia. Berbagi pedoman bagi orang tersesat dan kehilangan tujuannya. Berbagi harapan bagi yang putus asa dan hidup dalam kebimbangan. Terombang-ambing dengan berbagai rupa tawaran dunia yang tidak dapat diandalkan. Membuat manusia semakin sulit mencari pegangan. Dalam pencarian akan kebenaran, banyak orang disesatkan oleh berbagai ajaran. Untuk itulah kita, gereja, dipanggil untuk tetap berpegang teguh pada Yesus, karena hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup, yang membawa kita kepada keselamatan, seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kita diberikan kesempatan untuk kembali mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersehati. Kita ada dalam doa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku, kami seringkali mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan dosa kami. Kami berdosa bukan saja karena menentang perintah-Mu, tetapi juga karena kegagalan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami gagal dalam bermurah hati dan berbagi kepada yang miskin. Kami gagal dalam berempati dan menghibur orang yang berduka cita. Kami gagal untuk memiliki hati dan sikap yang lemah lembut. Kami gagal dalam mencari dan hidup dalam kebenaran-Mu. Kami gagal dalam menjaga kesucian hati dan hidup kami. Kami gagal dalam membawa kasih dan damai, berbagi sukacita-Mu.
Kami gagal dalam bersaksi dan menunjukkan citra-Mu dalam kemurahan kasih-Mu. Kami sungguh memohon, ampunilah kami, ya Tuhan. Tunjukkan dan bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bagi semua yang mengakui dan menyesali dosa di hadapan Allah, tersedia pengampunan dari Allah oleh karena kasih-Nya, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh kasih-Nya yang kudus.
Dipersilakan kembali duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami hendak bersyukur karena kebaikan Tuhan yang melimpah. Engkau tetap memandang ke arah kami dan berkenan untuk terus hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini ketika Tuhan memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir, melawat setiap pribadi yang ada, hingga firman yang disuarakan terus menumbuh kembangkan keyakinan kami untuk hidup dalam kebenaran yang berasal daripadamu. Untuk itu biarlah kiranya Tuhan menolong, sebab kami tahu betapa mudahnya perhatian kami teralihkan. Dan hal itu juga terjadi dalam kehidupan kami, hingga tidak selalu kami hadir sebagai pelaku firman. Bila Engkau menolong hingga kami mampu untuk menjalani panggilan kami, hingga kami hadir dalam kehidupan ini sebagai para pembawa kabar baik. Dan untuk itu biarlah kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat pewarta firman, hingga pada saat ini kami dapat benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang meneguhkan langkah kehidupan kami. Dan untuk itu semua, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian dari surat Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-25, sampai dengan pasal yang kelima, ayat yang ke-6, yang bersaksi kepada kita demikian. Karena itu, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan perkataan kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada tahun 2014 terjadi peristiwa pembunuhan seorang remaja usia 19 tahun yang bernama Ade Sarah Angelina Suroto. Dan terungkap bahwa pembunuh Sarah, begitu panggilannya, adalah dua orang teman semasa SMA. Mereka telah menganiaya Sarah dengan cara yang cukup keji sehingga akhirnya Sarah tewas. Dan kemudian mereka meninggalkan jasadnya tergeletak di pinggir jalan tol. Terus terang, saya tidak mengenal Sarah. Akan tetapi saya membayangkan bagaimana perasaan orang tua Sarah pada saat itu. Pasti kematian ini merupakan pukulan hebat bagi mereka. Saudara, Sarah adalah satu-satunya anak yang dimiliki pasutri Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth. Dan tentunya seperti setiap orang tua pada umumnya, kehadiran Sarah anak mereka menjadi motivasi kedua orang tuanya untuk bekerja. Sarah menjadi fokus perhatian dan pembawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Untuk itu saudaraku, ketika Sarah anak mereka satu-satunya telah mati dibunuh orang, wajarkah jika orang tuanya menjadi marah? Wajarkah jika orang tuanya menyimpan rasa benci pada para pembunuhnya? Saya pikir kebanyakan orang kalau ditanya akan menjawab, itu wajar dan sangat manusiawi kalau mereka menjadi marah dan benci. Akan tetapi ternyata orang tua Ade Sarah tidak seperti orang bayangkan pada umumnya. Mereka tidak membiarkan diri mereka terbenam dalam kemarahan dan kebencian. Bahkan ibu dari Sarah ketika diwawancarai seusai pemakaman anaknya mengatakan bahwa ia telah memaafkan para pembunuh anaknya. Tidak hanya itu, Ibu Elizabeth mengatakan, saya yakin mereka anak baik. Hanya saat itu mereka tidak bisa menguasai sisi jahat dari diri mereka. Saudara, bagi saya sikap yang ditunjukkan oleh orang tua Ade Sarah adalah sesuatu yang tidak biasa. Pada saat itu orang tua Sarah tidak hanya tidak mencaci maki dan melemparkan sumpah serapah seperti banyak orang lakukan di sekitar kita, tetapi ibu almarhum Sarah tadi telah menyebut para pembunuh anaknya sebenarnya pada dirinya adalah anak yang baik. Hal itulah yang kemudian mendorong saya mencari lebih banyak informasi tentang mereka. Dan saya menemukan ternyata orang tua dari Sarah adalah orang percaya, di mana Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth adalah anak-anak Tuhan. Hal itu membuat saya semakin memiliki rasa ingin tahu dan saya kemudian terus mencari informasi. Dalam sebuah penelusuran saya menemukan satu video kesaksian orang tua Sarah. Dengan berurai air mata, mereka menggambarkan bagaimana hebatnya pergumulan batin yang mereka alami akibat kematian dari anak mereka. Jelas, mereka masih manusia biasa seperti kita semua yang merasakan sakit dan sedih karena ditinggal mati oleh buah hatinya. Akan tetapi sekalipun demikian, berulang kali dalam video tadi mereka menyampaikan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka untuk menerima kenyataan ini. Saudara, kalau saya perhatikan peristiwa pembunuhan anak yang mereka kasihi tadi ternyata telah
juga membawa mereka pada satu pergumulan iman yang hebat. Karena sekalipun mereka tengah ada dan merasakan duka cita yang mendalam, tetapi nampak jelas bagaimana nurani mereka terusik dengan panggilan Tuhan untuk mengampuni. Dan sebagai orang percaya, mereka tahu bahwa Allah memiliki kasih kepada semua orang, termasuk para pembunuh anaknya. Mereka juga tahu bahwa Allah menghendaki mereka sebagai bagian dari anak-anak Allah hadir untuk menyalurkan rahmat Allah kepada para pendosa. Untuk itu, pada akhir pergumulan mereka yang hebat tentang apa yang harus mereka lakukan kepada para pembunuh tersebut, akhirnya kedua orang tua almarhum bersepakat untuk taat pada kehendak Bapa, yaitu memberi pengampunan dan tidak menyimpan kebencian di hati pada para pelaku pembunuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman mereka kita bisa melihat bagaimana ketaatan pada kehendak Bapa telah membuat manusia mampu mengatasi kemanusiaannya. Dan dengan adanya ketaatan pada kehendak Bapa, kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu kebencian, kekerasan, kejahatan dilawan dengan kebaikan. Saudaraku, seandainya saja semua anak-anak Tuhan hidup taat pada kehendak Bapa seperti mereka, saya yakin dunia ini akan terasa berbeda. Kita seolah hidup serasa di sorga. Akan tetapi menjadi taat pada kehendak Bapa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Itu bahkan satu hal yang sangat sulit dilakukan. Mengapa? Sebab kita harus melawan kedirian kita. Kita harus mengenyampingkan keinginan, perasaan, dan kepentingan diri kita. Dengan demikian, maka di dalam diri kita terjadi peperangan batin. Itulah yang juga kita bisa lihat ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Di Getsemani, kita melihat Yesus berjuang keras hingga Yesus digambarkan pada waktu itu berpeluh seperti darah yang bercucuran. Saat itu saudara, jelas Yesus nampak enggan mengalami pecahnya persekutuan Tritunggal ketika ia harus menanggung laknat Tuhan akibat dosa manusia yang harus dipikulnya. Akan tetapi, jika Yesus tidak mengalami itu semua, maka jelas manusia yang ada dalam dosa akan berujung pada kebinasaan karena tidak mengalami keselamatan. Untuk itulah, maka peperangan batin yang Yesus alami membuat kemudian Yesus pada akhirnya memberi dirinya untuk taat pada kehendak Bapa dengan menjalani bagiannya. Sebab ia mau seperti yang Bapa mau, yaitu manusia beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam pergumulan Tuhan Yesus kita bisa melihat bagaimana sekalipun sulit, itu bukan berarti tidak bisa. Sebab Yesus telah memberi contoh kepada kita semua bahwa ketika kita mau, kita mampu melakukannya. Oleh karena itulah kita diingatkan bahwa melakukan kehendak Bapa harus ada dalam kerelaan. Harus ada dalam suasana hati yang bersungguh dan tidak bersungut-sungut. Sebab kalau hati bersungut-sungut, maka sebenarnya kita mengalami kegagalan. Gagal bersehati dengan Tuhan di dalam kehendak dan rencananya. Hingga sekalipun kita melakukan apa yang Allah lakukan, kita telah kehilangan satu hal yang penting, yaitu kesehatian dengan Allah yang membuat kita tidak memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dalam ketaatan yang kita praktekkan. Saudara-saudara, hati
yang dipenuhi syukur adalah buah dari kedekatan kita dengan Tuhan, buah relasi kita dengan Allah. Dan hal itu sebenarnya bukan hanya mampu membuat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi di waktu yang sama itu telah mengubahkan kepribadian kita secara menyeluruh. Pesan ini jelas nyata hendak diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang tadi telah kita baca. Saudara-saudara, dalam surat Rasul Paulus tadi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus hendak mengungkapkan kehadiran ajakan kepada jemaat dan kita semua untuk menyadari bahwa kesehatian kita dengan Tuhan harus nampak dalam praktek hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih daripada itu, kita tidak boleh lupa bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah adalah buah dari ketaatan Kristus pada kehendak Bapa. Sehingga keberadaan diri kita haruslah benar-benar mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi sebenarnya menunjukkan kepada kita sebuah dorongan bahwa panggilan untuk hadir sebagai anak-anak Allah sejati bukan sekedar himbauan belaka, tetapi itu adalah sebuah tuntutan dari penebusan yang kita terima dari Kristus Yesus. Tuntutan untuk melakukan kehendak Allah dengan tidak main-main dan tidak setengah-setengah. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah adalah orang-orang yang harus kudus di dalam hatinya, kudus dalam pikirannya, kudus dalam perkataannya, dan kudus dalam perbuatannya. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana anak-anak Allah dalam kehidupan keseharian akan tampil menjadi manusia-manusia ilahi. Kita tidak boleh mencukupkan diri hanya hadir sebagai manusia yang manusiawi saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hal-hal ini disodorkan kepada kita, di mana kita dipanggil untuk dapat mewujudkan iman kita dalam praktek hidup kita keseharian, di tengah berbagai macam persoalan yang kita hadapi, persoalan yang kita dapat perkirakan, atau persoalan-persoalan yang menghampiri kita tanpa kita mampu mendukanya, semua harus ditanggapi sesuai dengan panggilan kita. Dengan demikian pada saat ini dalam bulan di mana kita tengah merayakan keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia untuk membawa perpanjangan tangan kasih Allah menjadi nyata, mengajak kita semua untuk dapat melakukan berbagai macam hal, mewujudkan kasih Allah dalam perbuatan dan perkataan kita. Kita tidak boleh hanya menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi kita harus memakai pergumulan kita sehari-hari sebagai wujud kesaksian iman kita di tengah kehidupan banyak orang. Itu semua hendak kita pakai, kita tujukan sebagai satu bagian di mana kita mau bersehati dengan Tuhan, mewujudkan keberadaan damai sejahtera menjadi nyata di atas muka bumi ini. Ketika kita aktif dan terus mengupayakan hadirnya banyak kabar baik di tengah kehidupan melawan kebencian-kebencian yang nyata di sekitar kita. Dan dengan demikian biarlah kita punya pengharapan bahwa kehidupan kita sekalipun tengah ada dalam banyak pergumulan, menjadi kehidupan yang akan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan percayalah, ketika kita taat, ketika kita bersehati dengan Tuhan, maka kuasa yang datang dari Roh Kudus akan menolong saudara dan saya mampu melakukan apa yang kita mau bersama apa yang Tuhan Allah kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
无视的黑夜里，我要星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生所要的，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。在无声的夜里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita untuk bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami hendak bersehati, berseru kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan yang kami tengah alami dan kami rasakan di sekitar kami. Kami hendak mohonkan biarlah kiranya Tuhan menolong mereka yang pada saat ini tengah berjuang melawan sakit, hingga mereka tidak kehilangan pengharapan, sebab mereka melihat kehadiran Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan turut campur dalam pergumulan mereka. Tuhan yang membuka jalan sehingga para medis yang menangani mereka dapat menemukan cara yang tepat untuk memberikan penanganan yang tepat. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati usaha-usaha tersebut, hingga kekasih-kekasih hati kami, orang-orang yang kami kenal atau bahkan yang tidak kami kenal, pada akhirnya dapat pulih kembali, bersyukur kepada Tuhan karena ada kebaikan yang mereka alami. Kami juga tidak melupakan mereka yang bekerja keras untuk hadir menyatakan kebaikan Tuhan. Para medis yang siang malam terus mengupayakan kebaikan dirasakan oleh banyak orang. Biarlah mereka tidak kehilangan harapan bahwa pekerjaan mereka di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Setiap upaya yang mereka lakukan di dalamnya ada perkenanan Tuhan. Hingga lewat tangan-tangan mereka berkat Tuhan dinyatakan. Dan oleh karena itu biarlah mereka mengerjakan panggilan mereka dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Hingga dengan kuasa Tuhan, mereka dapat mewujudkan damai sejahtera. Dan biarlah Engkau juga melindungi mereka dari berbagai macam mara bahaya dan pencobaan. Tuhan juga menolong mereka untuk dapat aman, merasa aman, karena keluarga yang mereka kasihi pun Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami juga hendak membawa di dalam doa keberadaan para pemimpin bangsa kami yang sama-sama saat ini berjuang untuk mencari cara untuk mengatasi segala situasi yang terus bergulir. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka hingga mereka memikirkan hal-hal yang perlu, hal-hal yang tepat, hingga akhir dari pergumulan panjang ini dapat kami rasakan. Tuhan juga menolong mereka bersama dengan keluarga mereka ada dalam perlindungan, hingga mereka dapat bekerja dengan leluasa, dengan hati yang ringan, melihat bagaimana Tuhan menopang mereka. Tuhan, kami juga tidak melupakan gereja-Mu. Biarlah Engkau terus memakai gereja-Mu menjadi bagian pekerjaan Tuhan, memberikan terus kekuatan bagi umat untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dalam situasi sulit pada saat ini. Bahkan biarkan kami dapat melihat situasi ini adalah bagian di mana kami dapat memakainya, mengasah iman kami, dan mempertajam gerak langkah kami untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan lewat berbagai macam cara. Berkatilah gereja-Mu untuk terus dapat bersehati, sekalipun kami terpencar, tidak dapat bersekutu seperti sedia kala. Biarlah kesatuan di dalam roh begitu nyata hingga kami tidak kehilangan arah langkah, karena Tuhan pemilik gereja senantiasa terus memimpin kami bersama. Secara khusus kami hendak membawa gereja-Mu GKI Gunung Sahari. Biarlah kiranya Engkau menolong majelis jemaat dapat terus bersehati dengan segenap anggota jemaat dan simpatisan, hingga setiap program kerja yang kami pikirkan dapat menjadi bagian pekerjaan tangan Tuhan yang baik, dapat terwujud dalam perkenanan-Mu.
Tuhan, kami juga hendak membawa di dalam doa pergumulan-pergumulan dunia. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kiranya Tuhan hadir juga dalam pergumulan mereka. Biarlah kami dapat bersama-sama belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain hingga peperangan perlahan mulai sirna dari muka bumi ini. Kami percaya bahwa harapan dan doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan mendengar, Tuhan juga berkarya. Untuk itu biarlah kiranya kami dapat melihat setiap jawaban doa yang kami naikkan. Dan kami tidak lupa bahwa keberadaan diri kami juga adalah bagian dari jawaban doa Tuhan bagi banyak orang. Untuk itu biarlah kami dapat terus bersehati bersama dengan Tuhan, menjadi kawan sekerja, mewujudkan damai sejahtera-Mu di bumi ini. Dan untuk itu semua kami hendak mohonkan, biarlah kuasa Roh Kudus dapat dinyatakan bagi setiap orang percaya, sehingga semua pekerjaan baik yang Tuhan perkenankan kami kerjakan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, doa yang kami hendak haturkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan memberikan persembahan dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang kedua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau meraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah kita berdoa. Puji syukur Bapa, di segala kelemahan kami, di saat masa-masa yang sulit, Engkau masih memberikan bagi kami berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Kami tahu kami butuh penyertaan-Mu dan terlebih kekuatan dari-Mu untuk dapat menjalani hari-hari kami. Dan kami juga bersyukur di mana kami boleh juga memberikan sedikit berkat yang Kau bagi kami, kepadamu untuk persembahan kami Bapa dalam ibadah ini.
Kau boleh memberkati semuanya Bapa, baik kami pribadi yang memberikan, juga oleh orang-orang yang boleh mengolah dan boleh mempergunakan semua ini untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa, dalam kehidupan kami selanjutnya kami menyerahkan hidup kami sesungguhnya hanya ke dalam tangan pemerintahan-Mu. Ampuni Bapa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang galau. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita mendapatkan pengutusan yang berasal daripada Tuhan, untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dalam mewartakan kasih-Nya. Jadilah saksi Kristus untuk menyampaikan dan menyatakan kebenaran Allah. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat, pergilah dan bersaksilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Benarkah pandemi COVID-19 belum bisa diatasi karena virusnya telah berkembang dan berubah menjadi beberapa varian, Alpha, Beta, Delta, Delta Plus? Benarkah varian-varian baru itu lebih menular dan lebih berbahaya? Apakah vaksin yang ada masih mampu menghadapi varian Delta dan kawan-kawan? Apakah tindakan yang tepat, yang bijak, dan yang membuat kita tetap sehat
menghadapi pandemi COVID-19 ini? Mari kita cari tahu jawaban ahlinya dalam seminar Vaksin versus Virus. Tips dan trik agar tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Dengan pembicara Profesor Dr. Amin Subandrio PhD, spesialis mikrobiologis klinik, dengan jabatan sekarang sebagai Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan dimoderatori oleh Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologis klinik, dan jabatan sekarang sebagai Rektor Ukrida. Kesempatan langka dan luar biasa. Catat waktunya, Selasa 17 Agustus 2021, pukul 13.00 hingga pukul 15.00 melalui Zoom Meeting atau live streaming at Gunsa Apps di channel YouTube GKI Gunung Sahari. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Gunsa. Mulai 17 Agustus 2021, kita akan launching Gunsa Apps Generasi 2.0. Bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, Gunsa Apps mengeluarkan generasi baru yang hadir dengan tampilan lebih menarik. Jemaat dapat menikmati beberapa fitur baru sebagai berikut. Yang pertama, Gunsa Apps generasi terbaru sudah mengikuti latest technology dan sesuai dengan standar Google sehingga lebih nyaman dan mudah bagi user. Yang kedua, tampilan konten akan lebih menarik dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, fitur yang tertata lebih baik sehingga mempermudah user dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, adanya fitur zoom in yang tidak tersedia pada generasi sebelumnya. Maka dari itu, nantikan launchingnya Gunsa Apps 2.0 perdana pada tanggal 17 Agustus 2021. Selamat menikmati fitur yang terbaru dan kiranya Gunsa Apps dapat terus menjadi berkat bagi setiap penggunanya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Kalau Tuhan perkenankan kita lepas dari lilitan virus COVID-19 yang menakutkan dan kita dinyatakan sembuh secara medis, itu bukan tanpa tujuan. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi alat di tangannya, menyelamatkan orang yang sedang dililit virus yang sama. Hal itu mungkin apabila kita mau berbagi plasma dengan mereka yang sedang terbaring sakit karena keganasan virus yang sama. Jadi perbedaan kematian sebesar 29.000 lebih tinggi pada saat terapi plasma tidak dilaksanakan secara maksimal. Ini kita disembuhkan supaya kita menyembuhkan. Itu pesan penting yang hendak Tuhan sampaikan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Bagi saudara-saudara yang sudah 2 minggu dinyatakan sembuh dan masih belum sampai 3 bulan dari waktu kesembuhan, dan bagi perempuan, ia belum pernah hamil. Apabila saudara tergerak untuk menjadikan plasma saudara menjadi berkat Tuhan bagi sesama, saudara dapat menghubungi Penatua Yap Andreas Kustandi, nomor handphone 0816 858 510. Bapak Temi Purnama 0817 9873 873. Saudara Evan Timothy Wijaya 0896 9271 7495. Nama saudara akan dicatat di data pendonor plasma selama 2 bulan 2 minggu. Apabila saudara mendaftar pada hari ke-14 setelah saudara dinyatakan sembuh. Sehingga apabila ada anggota jemaat atau simpatisan gereja atau anggota masyarakat yang membutuhkan plasma dan golongan darah dan resusnya cocok dengan saudara, kami dapat dengan segera menghubungi saudara. Saudara dapat menjadi berkat bagi sesama dan di dalamnya saudara mendapatkan berkat
yang tidak terfahami oleh akal budi. Berbagi plasma dengan sesama ternyata bukan saja bisa menyelamatkan nyawa sesama kita, tetapi juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Tuhan memberkati. Ayo sadar diri. Demi keselamatan bersama menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menyusun protokol kesehatan dan berbagai program, vaksinasi, pembatasan, dan sebagainya. Semua dibuat agar kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, untuk ikut memutus rantai penularan. Namun jika tidak ada kesadaran, semuanya tidak akan jalan. Sadarilah bahwa dengan mengerjakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, kita ikut menyelamatkan diri kita dan orang lain. Keselamatan diri dan orang lain adalah tanggung jawab moral orang beriman. Sadarilah bahwa pandemi ini bisa dikendalikan jika kita bergotong royong melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melanggar apa yang tidak boleh dilakukan. Virus penyebab COVID-19 tidak bisa berpindah atau menular dengan sendirinya tanpa peran manusia memindahkan atau menularkannya. Sadarilah bahwa kita adalah mitra Allah yang bekerja untuk misi keselamatan yang memulihkan. Dukunglah dan bekerja samalah dengan siapa saja yang mengupayakan keselamatan bersama di dunia ini. Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Tuhan memberkati. We satisfy your soul thirst.